Adik-adik, apa kabar? Shalom, selamat pagi buat kita semua. Di hari yang minggu cerah ini, kita mulai ibadah kita untuk kita lebih dekat mengenal Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi, adik-adik. Ayo sama-sama kita nyanyi ya. Ayo mari, bisa tepuk tangan ya, sama-sama ya. Ayo, mari Bang Tanto. Ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ibu Maria, silakan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang cerah ini ya Bapa, di mana kami anak-anak-Mu ingin mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Bapa, berkati hati dan pikiran kami satu persatu sehingga kami boleh tertuju pikiran kami kepada firman-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Adik-adik yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya, kita baca dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 ya. 1, 2, 3 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Bang Marius. Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali kita sudah bernyanyi bersama ibu-ibu guru sekolah minggu. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi tema cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam bacaan kita tadi menceritakan tentang bagaimana Yesus menjalani pelayanannya di daerah Kaisarea di Filipi.
Jadi pada saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, terkhusus kepada Petrus. Dia bertanya kepada Petrus. Apa pertanyaannya adik-adik? Ya, dia bertanya, menurutmu siapakah aku? Begitu kata Tuhan Yesus. Lalu si Petrus pun menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu ditanyanya lagi sama si Petrus, siapakah aku menurutmu Petrus? Dan Yesus pun menjawab lagi. Dan Petrus pun menjawab lagi, engkau adalah Mesias. Lalu untuk ketiga kalinya Yesus bertanya lagi, siapakah aku menurutmu Petrus? Katanya. Lalu dijawab lagi, engkau adalah Mesias sang penyelamat. Ya, begitulah dikatakan Petrus mengenai siapa Yesus yang ada, yang bersama-sama dengannya di dalam menjalani tugas pelayanan di dunia, adik-adik. Jadi, apa sih Bang sebenarnya arti dari kata Mesias? Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyelamatkan dunia. Jadi pada saat itu pemahaman orang-orang zaman dahulu, terlebih pemahaman orang Yahudi, mereka menganggap Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Loh, emangnya ada apa Bang dengan bangsa Israel? Kenapa harus diselamatkan? Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah. Ya, sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka hidupnya itu di bawah pemerintahan Romawi. Jika kita ingat-ingat, untuk anak remaja, pra-remaja atau tanggung pasti pernah belajar pendidikan kewarganegaraan, yang dimana itu dibahas tentang bangsa kita itu dijajah, pernah dijajah oleh Belanda, pernah juga dijajah oleh Jepang. Seperti itu juga bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Jadi banyak orang Yahudi yang beranggapan bahwasannya Mesias datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Tetapi adik-adik, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya itu saja, tetapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Yesus menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik dari GKI Sumut Tanjung Rejo, mulai sejak dini tanamkanlah dalam hati kita masing-masing bahwasannya Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jadi ketika engkau sedih, ketika engkau marah, ketika engkau kebingungan, berdoalah. Karena Tuhan Yesus siap mendengar doamu dan juga akan menyelamatkan kamu dari kesedihanmu, dari kegelisahanmu, dan juga dari kemarahanmu. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesuslah Juru Selamat kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, cerita Alkitab yang diberikan oleh Kak Marius. Biarlah adik-adik semua mentaati semua cerita, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Untuk lagu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok, dan kita caranya, ayo bangkit berdiri, kita menyanyikan katakan. Dalam
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menanamkan dalam diri kami dan percaya bahwasannya hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di GKI Sumut Tanjung Rejo, baik kelas kecil, tanggung, pra-remaja dan remaja. Tuhan berkati, perhatikan kesehatan mereka, pendidikan mereka di sekolah, dan juga orang tua mereka, berkati pekerjaannya agar dapat mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah ya, dan tetap rajin belajar.